Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab maupun tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin tidak jarang dari kita yang belum memahaminya. Seperti biasa saya tidak sendirian, hari ini sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, kita sambut Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Ini walaupun cuaca berubah-ubah gitu ya, harapannya senantiasa sehat sih Pak Kiai. Sehat dan selalu tidak berubah keinginan untuk belajar. Masya Allah, yang sudah berilmu saja masih tetap semangat untuk belajar apalagi kita. Jadi ini harusnya jadi pelecut buat kita semua untuk senantiasa mau dan bersemangat untuk belajar. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, dalam bentuk video juga boleh, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Kiai Faiz melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik Pak Kiai, kali ini pertanyaannya gado-gado, jadi banyak. Pertanyaan pertama ini masih seputar mitos dan juga kepercayaan yang mungkin berkembang ya di masyarakat. Masyarakat Indonesia ini kan karena kita kaya sekali akan budaya gitu ya. Jadi apa ya, kehidupan kita sehari-hari ini sangat erat kaitannya dengan mitos gitu. Misalnya contohnya nabrak kucing. Aduh, tadi nabrak kucing warnanya apa ya, hitam. Khawatir tiba-tiba nanti akan ada kesialan atau segala macam. Dalam konteks seperti ini, apakah sudah termasuk musyrik atau batasannya seperti apa sih Pak Kiai? Kalau untuk langsung mengatakan musyrik atau tidak musyrik, itu kita perlu berhati-hati. Karena itu ada konsekuensi hukum yang berbeda, Mila ya. Jadi apa yang disampaikan dan ditanyakan oleh para pemirsa dan Mila tadi, itu disebut dalam agama tuh ada dengan namanya at-tasya'um dan at-tatayyur. Itu sama dengan mitos. Kayak tadi itu misalnya kalau nabrak kucing, maka biasanya mobilnya tuh harus dijual. Kalau nanti kejatuhan cicak misalnya, itu akan mendatangkan kesialan dan sebagainya. Nah, ini di dalam agama itu dilarang. Dilarang untuk mempercayainya karena nanti itu berakibat fatal terhadap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tasya'um itu begini. Kalau ada orang memiliki pengetahuan tentang mitos, misalnya tadi itu, kalau nabrak kucing nanti mobilnya kalau nggak dijual celaka. Atau kalau kejatuhan cecak itu biasanya mau dapat musibah. Atau kalau ada kedutan di mata biasanya. Kemarin saya sempat kedutan lama. Kalau udah bilang gitu teman-teman ini mau dapat duit. Ya saya aminin aja makanya karena baik. Tapi gitu, uniknya kalau tatoyur dan tasya'um itu berkaitan dengan nikmat kayak mau datang duit, itu duitnya nggak datang-datang. Tapi kalau terkait dengan musibah, kejatuhan, sakit dan sebagainya, itu sering terbukti. Kenapa bisa begitu? Nah, inilah yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang selalu diimbangi dengan dua hal. Yang pertama keyakinan tauhid dia kepada Allah. Yang kedua godaan setan yang memang itu nyata dalam agama. Oleh karena itu ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu, tasya'um itu kan begitu mau keluar rumah, tahu-tahu kejatuhan cecek misalnya. Terus dia bilang, kalau gitu saya nggak usah kerja deh, kayaknya hari ini apes. Nah, kalau sudah berkeyakinan seperti itu, maka setan ikut mendorong. Dengan cara apa? Gurur, tipuan. Nah, dengan tipuan setan bisa jadi ada tetangga yang pekerjaannya sama dengan saya berangkat. Tiba-tiba dia tidak menghasilkan apapun. Begitu pulang, dia cerita sama temannya, bener kamu, nggak usah kerja. Hari ini saya kerja, narik motor, nggak ada penumpang sama sekali. Lihat. Nah, yang seperti inilah sejatinya yang tidak diperkenankan oleh agama. Kenapa? Karena kemudian menafikan doa kita dan ikrar kita yang selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Yang selalu menafikan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini yang menafikan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Nah, ini dalam kaitan dengan hal ini, maka mitos itu jangan sampai kemudian melemahkan keyakinan kita kepada Allah. Kalau sekedar itu dikatakan di dalam hati nih, misalnya Mila, tadi nabrak kucing.
kucingnya hitam di kegelapan malam. Wah, misalnya mobil kita juga warna hitam, kebetulan pakai baju hitam. Wah, ini sial di atas sial nih kita gitu kan. Nah, kita kemudian mengatakan, ya Allah, dalam hati nih, ini secara mitos masyarakat percaya kalau ini akan mendatangkan musibah. Tetapi saya percaya ya Allah dengan rahmat-Mu. Maka kemudian dia melanjutkan perjalanan. Sambil ngomong tuh, kata guru saya, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama misalnya. Wa huwas samiul alim dan seterusnya. Itu keyakinan itu kita pakai, maka kita katakan bahwa inilah seharusnya yang dikerjakan oleh orang beriman. Dulu saya pernah itu ya, satu ketiga di jalanan sama seperti itu, mendapatkan satu mitos. Mitos itu di masyarakat Arab. Jadi di Arab juga ada mitos kayak begitu gitu loh. Kebetulan saya dengan guru saya itu pengamal tarekat. Ya, tarekat Sadiliyah dalam hal ini. Kemudian dia mengatakan, Faiz, kalau suatu hari kamu mendapatkan hal seperti ini, baca bismillah yang redaksinya itu ada pada hizibnya Imam Nawawi. Ini para pemirsa nanti bisa searching sendiri di Google ya, misalnya hizib Imam Nawawi. Maka hizib itu sering dibaca oleh guru saya. Tapi karena itu panjang, kata guru saya, kamu baca begini, yang bismillah. Bismillahi khairil asma'i. Itu kan ya Allah, bismillahi khairul asma'i fil ardi wa fis sama. Ini nama yang terbaik di bumi dan di langit, ya kan? Bismillahi aftatihu, dengan bismillah lah saya membuka, wa bihi akhtatim, dan dengan bismillah itu juga saya akan menutup. Nah, sampai di sini boleh. Diteruskan juga bagus tuh. Bismillahi khairul asma'i fil ardi wa fis sama. Bismillahi aftatihu wa bihi akhtatim. Allahu Rabbi la usyriku bihi ahadan. Allahu a'azzu wa ajallu wa akbaru mimma akhafu wa akhdar. Ya Allah, Engkau itu lebih hebat, lebih berkuasa dari apa yang saya takuti dan yang saya cemaskan. Itu kata guru saya. Kamu baca itu tapi jangan sekedar membaca, meyakini. Gitu loh. Pertanyaannya nih, setan sering menggoda nih Mila. Sudah baca kayak gitu tetap kejadian. Gitu loh. Terus jadi kan kita bingung ya. Tambah bingung kan? Nah, kita katakan, ya Allah, bahwa kejadian ini sebagai ujian dari Engkau. Saya tahu yang menjatuhkan cicak itu Engkau. Yang mentakdirkan kucing itu saya tabrak 2 kali. Di kilometer ini saya tabrak, di kilometer itu adalah Engkau sampai 2 kali. Tapi saya tetap yakin ya Allah, biarpun saya tabrak 100, kalau Engkau tidak mengizinkan musibah itu terjadi, ya tidak terjadi. Kalau kemudian saya menabrak lagi, boleh jadi ini adalah ujian dari Allah. Sejauh mana keyakinan saya kepada Allah. Makanya para pemirsa, kalau mendapat hal seperti itu, jangan lupa berdoa. Minimal hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Minimal tadi bismillahirrahmanirrahim la yadurru dan sebagainya. Adapun kucingnya kalau ditabrak, itu dikubur. Dikubur itu bukan mitos, tapi penghormatan kepada makhluk Allah. Jangan sampai kemudian nanti kucingnya jadi bangkai, menyebarkan penyakit kepada lingkungan, orang yang lewat situ menjadi jijik misalnya. Itu semua kita lakukan sebagai bagian dari ihsan, berbuat baik kepada apapun dan siapapun. Oke, Masya Allah, menarik ya. Jadi kalau tiba-tiba kemudian kadang-kadang kita sudah tahu ilmunya nih Pak Kiai. Sudah belajar, oh ini tuh kita nggak boleh. Cuman kan karena saking mungkin kita besar dalam lingkungan seperti itu, seolah-olah memang sudah tertanam dalam alam bawah sadar. Aduh, benar nggak ya? Itu tadi, jadi harus langsung di counter. Orang yang belajar naik sepeda jatuh, kalau terus nggak naik sepeda lagi, bisa nggak? Orang pertama kali belajar mobil, Mila mungkin pernah nyerempet orang, pernah dimarahin orang, ya bangkit lagi. Dan yang paling penting keyakinan kepada Allah. Jadi dulu guru saya ini ada tambahan lagi itu, kalau menghadapi kayak gitu dipegang saja, matanya kedutan, pegang saja Bismillah, bacakan ayat Al-Quran, Rabbana atina min ladunka rohmah misalnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kalau misalnya ada kucingnya dikuburkan, kuburnya dengan baca Bismillah, ya Allah ini adalah makhlukmu, ada mitos di tengah masyarakat seperti ini, tapi saya yakin ya Allah. Nah itu loh, yakinnya itu bergema dari hati yang terdalam dengan bacaan yang baik yang diyakini kebaikannya. Jadi kalau sudah di tahap, jadi tahap syirik itu kalau sudah seperti apa Pak Kiai? Kalau sudah meyakini. Jadi kalau kemudian mengatakan kenapa usaha saya jatuh? Ya itu karena tadi saya nabrak kucing. Saya berdoa nggak mempan hebatan tabrakan kucing tadi. Ya itulah yang kemudian menafikan tauhid kita kepada Allah. Paham. Jadi kalau sudah kehilangan keyakinan, ya sudah menafikan Allah ya. Segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Nah itu sudah bentuk kesyirikan. Baik.
Pak Kiai masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.